Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, terima kasih diberikan waktu untuk sharing ya. Oke, sharing saya hari ini mengenai beberapa buku yang sudah saya baca. Salah satunya itu Learning 5 on, ya 5.1 ya, susah ngomongnya. Ya, Learning 5.1 ya. Apa sih bacanya? Nah, gitulah ya. Oke, jadi Learning 5.1 ini ditulis oleh Pak Alex Denny. Jadi mungkin semalam udah sharing ya, kayaknya Rita udah ada sharing. Sebenarnya banyak di buku ini yang mengubah mindset kita tentang belajar. Itu yang pasti orang akan ambil dari buku ini. Perubahan mindset tentang belajar. Uh, dan belajar bagaimana caranya belajar. Itu sih kesimpulan dari buku ini. Uh, kalau saya membacanya ya, dan dikaitkan dengan selama ini yang kami buat di INC, beberapa sudah dilaksanakan ya. Tetapi memang ada beberapa mindset yang kita harusnya buang ya. Salah satunya adalah mungkin seperti pelajari yang relevan dengan kita gitu. Kalau menurut buku ini, belajar itu adalah apapun, nggak mesti harus mungkin berkaitan dengan programming gitu ya, atau nggak harus berkaitan dengan, kalau mungkin di programming itu ada front end, ada back end gitu ya. Nggak mesti harus itu, tapi sesuaikan dengan preferensi kita. Jadi kalau di buku ini dia bilang ada dulu marketing yang ingin belajar golf gitu ya. Sebagian nggak setujui itu, tapi sebagian ada yang setujui. Ya harusnya ya boleh aja gitu. Jadi dengan dia belajar golf, ternyata dia banyak ketemu relasi gitu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu di mana sebenarnya bakat yang perlu kita gali dari diri kita. Jadi Learning 5.1 ini memang benar-benar ingin menggali potensi kita, karena kebanyakan kita selalu belajar dari pengalaman, yang sebenarnya pengalaman itu untuk saat ini itu udah nggak, ada sebagian nggak relevan gitu. Jadi ada orang yang terjebak masa lalu ya, kayak Raisa ya, terjebak nostalgia ya. Jadi selalu selalu membawa, oh dulu seperti ini gitu. Terkadang pengalaman itu udah nggak relevan, walaupun eh, pengalaman itu bukan berarti tidak penting ya, penting. Kalau dibilang di buku ini, pengalaman itu penting untuk tahu dari titik mana kita harusnya berpijak gitu. Jadi pengalaman ini kita udah sampai di sini nih. Ya udah, ini diingat sebagai pengalaman kita, tapi jangan selalu terpaku pada pengalaman itu. Ini sebagai titik pijak kita supaya kita jangan ngulang-ngulang lagi. Kalau kita nggak ada pengalaman, kita ngulang-ngulang lagi. Padahal pengalaman itu supaya kita jangan ngulang. Tapi jangan juga pengalaman itu buat kita ngikat gitu. Yang selanjutnya adalah di sini juga dia ada bahas tentang apa ya, pepatah lama ya, belajar dari buayan sampai liang lahat. Kalau cerita Pak Denny ya, waktu dia bedah buku itu yang saya ikuti, dia bilang begini, saya di tempat saya bekerja selalu saya ingatkan dengan bercanda ya. Jadi ingat, belajar itu dari buayan sampai liang lahat, artinya dari kamu lahir sampai mati. Jadi kalau kamu udah nggak mau belajar, hati-hati, bisa jadi kamu udah mau mati gitu ya. Jadi udah mau mati itu maksudnya kalau dalam pekerjaan, hati-hati, karir kamu tuh bakal mati gitu. Ini benar ya. Jadi kalau kita itu udah nggak mau belajar lagi, cepat atau lambat ya bisa jadi kalau dalam pekerjaan kita karir kita mati. Karena learning itu katanya adalah salah satu cara manusia untuk bertahan hidup. Jadi kan kalau kita baca buku itu mulai dari dulu orang berburu, gimana belajar jadi bertani, gimana belajar jadi industri dan sebagainya, sampai di saat kita ini di 4.0, di mana masanya semua itu digital ya. Nanti ke depannya 5.0 kita akan masuk ke AI ya. AI itu artificial intelligence ya, bukan ada Iskandar ya. Jadi AI, artificial intelligence. Jadi kita ke depan itu bakal ngomongin kecerdasan buatan segala macam. Nah, itu 5.0-nya. 5.1-nya apa? Kita harus menembus batas-batas itu. Menembus semuanya gitu. Jadi agar kita duluan sampai di masa depan ya, harusnya kita bukan belajar sampai 5.0-nya, tapi 5.1-nya. Jadi 5.1 itu dia bilang adalah menembus apa semua ya, batas-batas itu, supaya dari sekarang mindset kita tuh udah bisa berubah. Ini bukunya pokoknya bagus sih. Dulu sebelum saya baca buku ini, saya sempat terpikir seperti ini, tapi karena nggak ada pijakan ya, jadi
saya masih ragu dengan pemikiran saya. Tapi dengan adanya buku ini, saya pikir, ini mendukung nih dengan apa yang kadang-kadang saya sering di tim itu saya selalu mungkin debat ya. Saya bilang, saya ikuti pemikiran itu pemikiran abad berapa gitu. Tapi karena saya nggak ada bukunya ya mungkin kalah data segala macam. Tapi walaupun buku ini belum tentu benar ya, tapi saya pikir logis karena kita jangan selalu berpikir semua itu harus seragam. Contoh saya sering menolak skill kita harus diseragamkan. Gitu. Saya nggak setuju dengan itu karena skill itu bukan diseragamkan, tapi diselaraskan, diseimbangkan. Jadi kalau kawan sudah ngerti ini, kita seperti ini, bisa nggak dikolaborasikan? Karena katanya sekarang kan kalau 4.0 itu kan eranya kolaborasi ya, benar nggak ya? 5.0 katanya distribusi dan rekombinasi. Jadi semuanya akan dikombinasikan nanti ke depannya. Ya mungkin dari sekarang kita selain berkolaborasi sudah belajar dengan kombinasi ya. Jadi kolaborasi itu penting. Saya juga sering bilang di tim, kayaknya kita nggak perlu deh kompetisi gitu. Kita harusnya kolaborasi. Jadi nggak ada tuh hebat-hebatan senior sama junior dalam program itu nggak ada gitu. Jadi dalam tim kita harusnya kita bisa tumbuhkan siapapun boleh mengajar. Jadi terima kasih ya di ANC itu sekarang sudah ada sering sharing ya setiap Sabtu 1 bulan sekali kita sharing. Siapapun boleh mengajar siapapun gitu ya, boleh mengajar apapun. Jadi kita nggak ada merasa lebih pinter ya karena yang kita pelajari di kuliah dulu jelas nggak kepake sekarang ya. Jadi sangat semangat sekali sih sekarang saya rasa di tim kita dan terutama di Nusanet ya dengan adanya baca buku ini saya lihat sudah banyak perubahannya, sudah banyak berbagai macam peraturan yang berubah dan saya yakin itu untuk mendukung kita terus belajar dan terima kasih juga untuk yang memaksakan baca buku ya, terutama Indah yang sering ingatkan ya. Jadi dengan baca buku ini kita sudah bisa membuka pemikiran kita dan saya jadi ingat dulu saya di kuliah suka baca buku ya. Saya dulu sering ke perpus karena ada perpusnya. Jadi waktu di kantor nggak ada perpus, lupa untuk ke perpus dan sering baca e-book. Sekarang di kantor udah ada istilahnya mini perpus ya, perpustakaan. Terima kasih untuk itu dan kemarin saya ke kantor ya karena ada lama nggak ke kantor. Jadi pengen untuk duduk dekat buku itu untuk belajar ya. Jadi teringat dulu gitu. Jadi terima kasih lingkungan yang udah mendukung kita untuk belajar. Sekali lagi terima kasih. Saya pikir sampai situ sharing saya. Selamat pagi dan tetap antusias. Terima kasih Bang Ade.